Oke, wireless concept. Sekarang kan network udah nggak mesti pakai kabel lagi tuh, udah ada namanya tanpa kabel, bahasa Indonesia wireless. Jadi gimana sih cara kerjanya si tanpa kabel ini tadi? Nah, sebelumnya kita perlu mengetahui beberapa standar yang dikeluarkan oleh IEEE mengenai wireless concept. Jadi yang pertama kali keluar itu 802.11 tanpa extension, itu yang pertama kali keluar, jalan di 2,4 GHz dengan data rate 1-2 Mbps. Habis itu di upgrade lagi yang B 2,4 data rate-nya 11 sampai dia menemukan pita baru, karena yang di 24 itu udah crown, dimunculkan pita baru lagi di 5 GHz 802.11A, data rate maksimal 54 sama-sama MG. A dan G itu sama, cuma beda pita. Kalau G itu 24 Wi-Fi, kalau 802.11A itu 5 GHz punya. Biasanya sih ke radio 5 GHz. Nah, muncul yang baru yang N, di mana yang N itu dapat jalan di 22 pita, dapat di 5 GHz, dapat juga di Wi-Fi 24. Data rate-nya bisa mencapai 600 Mbps, 3x3 MIMO, multiple in, multiple out, dengan channel width maksimal 40 MHz. Lebar pitanya itu 40 MHz. Dan yang terbaru adalah 802.11 AC, jalannya juga bisa di 24 dan 5 GHz, data rate maksimalnya 6,77 Gbps. MIMO-nya 8x8, jadi 8 out, 8 in, 8 C. Channel width maksimal 160 MHz. Jadi channel width itu apa? Kita bahas di sini. Nah, channel width itu adalah ini lebar pita. Jadi frekuensi itu adalah frekuensi tengah dari satu gelombang. Ini channel width standar 20, 22 sebenarnya, 20. Channel di 24 1 sampai 14. Ini adalah channel width 40. Jadi dia menggabungkan dua buah 20 channel width. Jadi bayangkan kalau yang 20 dia frekuensinya gini, selebar 20 aja. Kalau yang 40 dia sebesar ini. Makin besar channel width, traffic yang lewat juga makin banyak karena ininya makin panjang. Jadi tapi makin lebar channel width, makin rentan interference. Di sini ada interference dia kan kena. Kalau di sini ada interference dia nggak kena kan dari lebar di luar dari jalur dia tadi. Nah kalau kita pakai frekuensi di sini 52 10, channel width pakai 40. Kita pakai di sini frekuensi lagi 52 20, channel width 40, itu akan saling bertambahkan. Di sini ada kayak gini lagi sampai 40. Ini dan ini akan bertambahkan. Jadi jangan pernah gunakan frekuensi yang berdekatan. Jadi kalau pakai 40 itu perlu diingat dia harus ada 2 interval karena dia pakai 2. Jadi channelnya itu jangan sembarangan set. Memang benar itu sembarangan set, cuma harus ada ketelitian sedikit, aware, jangan sampai interferen. Metode ini juga yang digunakan oleh tim NOC untuk setting di radio ini. Sama juga ya, ini juga frekuensinya. Jadi Wi-Fi itu kalau dikasih antena outdoor itu jadinya radio link gitu, itu sama, itu dua hal yang sama. Kayak apa itu ya? NS2 ya, NS2 kan bisa dijadikan sequence kan? Sama, cara kerjanya memang sama. Nah, ada beberapa istilah ya di wireless yang perlu diperhatikan. Jadi yang pertama ada TX power, itu adalah daya pancar signal wireless. Jadi kalau di access point itu kan sering nampak TX power berapa persen biasanya kalau di indoor ya, kalau di outdoor baru ada berapa dB. Ya. RX sensitivity adalah sensitivitas si perangkat penerima untuk menerima signal. Oke. Terus adalah hambatan karena kabel ataupun konektor. ERP adalah daya pancar total beserta antena. Jadi TX power tambah antena itu sama dengan ERP. Free space loss adalah hambatan udara. Jadi tanpa halangan. Mungkin diilustrasi seperti ini. Free space-nya. Kita nggak jauh-jauh dari sini karena kita main wireless. Nah, apabila dia digunakan di outdoor, ada beberapa poin juga yang perlu diperhatikan. Pertama adalah obstacle, itu adalah hambatan dan penghalang. Jadi loss itu LOS itu dari sini gitu. Bahasa yang biasa kita kan mesti loss gitu kan. Loss itu apa? Loss itu obstacle. Fresnel zone media rambatnya. Ini Fresnel zone adalah jalannya apa itu di sini gitu. Jalannya frekuensi ini. Jadi bukan dari ada lubang pipa nampak popnya, oh ini udah bisa gitu, enggak juga gitu. Karena memang jalannya pita itu cukup ada jarak, bukan satu jauh begitu. Angin itu mempengaruhi nggak? Angin mempengaruhi pita frekuensi gitu. Ya. Enggak, angin enggak. Tapi angin mempengaruhi pointing. Oh. Kalau di sini dia nggak ketat atau gimana kan dia mempengaruhi. Tapi kok angin nggak mempengaruhi. Panas juga nggak mempengaruhi. Nah,
Ini ada rumus-rumusnya kalau mau dihitung. Jadi RX rate bagi signal strength itu harus lebih besar daripada RX sensitivity. Dapatnya itu harus lebih besar. Kalau antena, suatu antena dideskripsikan RX sensitivity-nya itu minus 80, kita harus dapat dB-nya minus di bawah minus 80 karena minus nilainya supaya bisa connect. ERP adalah TX pemancar tambah antena dikurangi loss cable. Kabelnya itu ada loss enggak? Gitu. Kalau langsung fit gitu nggak ada lossnya. Kayak kanopi itu nggak ada lossnya karena dia pakai reflektor pantul. Ini ada rumus-rumusnya biasa di online. Penguat penerima biasa pakai amplifier atau enggak gitu. Jarang pakai efek. Ini ada contoh kasusnya. Point to point wing dengan access point 100 mW. Kabel 100 feet, antena grid 24 dB, frekuensi 2,4 GHz. Jadi gain antena itu sudah ditentukan 24 dB. Power dari access point-nya sudah ditentukan 100 mW itu dikonversi ke dB juga. 100 mW itu 20 dB. Minus kabel 30 meter 100 feet dikurangi 6,8 dB. Tambah antena 24 dB sama dengan 37,2 dB. Itu adalah kuat maksimal si pemancar tambah antena dia. Dengan pointing yang 100% benar, dengan jarak 100 km harusnya dia dapat minus 65 dB. Kalau enggak, cari pointingnya lagi biar pas. Ini hitung-hitungan ini ada di online, cari aja wireless counter online gitu. Oke, ini ilustrasinya. Untuk jarak yang cukup jauh, perencanaan ketinggian tower atau antena harus memperhitungkan lengkung bumi. Bumi ini bulat. Jadi tinggi halangan di tengah itu pasti akan naik karena bumi ini bulat. 20 kilo udah terasa lengkung bumi. Kalau kita lihat di PTT Ring Planner, lengkung buminya udah nampak 20 kilo. Kalau 5 kilo belum. Nah, ini adalah beberapa tipikal antena. Pertama, antena omni. Antena omni itu apa? Antena yang bentuknya satu batang gitu aja gitu. Radiusnya jika dilihat secara horizontal berarti ini antena dia akan mengcover 360 derajat daerah di samping. Dengan azimutnya atau vertikalnya ini. Kekuatan paling puncak itu ada di tengah. Paling jauh. Jadi kalau antena mau cover ke sana, bukan tembak ke sana, tapi dapat ke tengah karena omni kita bisa mana-mana. Antena kedua adalah flat panel antena. Ini ilustrasi pancaran sinyalnya. Kalau ini benar paling jauh ya ke hadapan dia gitu. Itu antena flat panel, antena keramik. Antena grid, nah ini paling sering dipakai kan. Untuk orang apa kan paling sering dipakai wireless. Jadi kalau mau buat repeater untuk jarak yang tidak cukup jauh, antena grid itu menghadap ke target, bukan menghadap ke AP. Kalau posisinya seperti ini, vertikal atau horizontal? Ini horizontal atau vertikal, guys? Horizontal. Kenapa horizontal? Karena yang mantul itu ini. Antena bukan yang ininya, bukan bentuknya yang panjang itu. Jadi ini sering rancu di sini ya, sering rancu di sini. Memang ini sering kali. Orang kebanyakan lihat itu bentuknya, karena bentuknya itu seperti ini, memanjang kan. Memanjang itu apa? Vertikal kan. Sebenarnya horizontal yang dilihat itu adalah silempengan untuk memantulkannya. Jadi pada teorinya sih seperti ini untuk antena grid ya, seperti ini. Kamu lihat ini sama ini lebih fokus mana sinyalnya? Horizontal, yang ini. Nah berarti semakin dia fokus, semakin dia bisa digunakan jarak jauh, tapi pointingnya semakin susah kalau dia harus pas. Jadi kenapa pakai ini? Karena kita pakai di kota. Tuh, interference cukup banyak dan juga untuk arahnya sendiri kita nggak perlu jauh. Jadi lihat di sini masih banyak signal yang terbias. Nah, kalau pakai yang solid disk, signal yang terbias hampir tidak ada. Hampir tidak ada yang ke belakang. Jadi kemana arahnya ke situ. Itu solid disk. Kenapa solid disk bisa pakai jarak jauh? Hampir efisiensinya mendekati 100%. Semua signal itu dipantulkan ke satu direksi. Biasanya digunakan untuk aplikasi point to point yang jaraknya cukup jauh. Mounting pada tower harus baik. Faktor angin cukup berpengaruh. Jadi angin bukan mempengaruhi sinyal, tapi angin mempengaruhi dia gitu. Dia nahan angin, jadi aku cukup kuat. Kalau enggak dia bisa mengenai atau tumbang. Sinyalnya seperti ini. Coba dipahami. Dengan kita memahami kaidah wireless ini, kita jadi lebih gampang untuk kerja di lapangan kan. Nggak perlu coba-coba yang udah tidak mungkin. Jadi kok sinyalnya seperti ini, kamu coba di sampingnya, udah nggak usah tes lagi gitu. Kalau udah pakai solid disk.
nggak akan 0% kan di sini. Kalau pakai ini masih ada harapan lagi kan. Nah, terus antena sektoral ini juga sering dipakai untuk akses point kita kan. Antena seperti ini. Dia derajatnya besar, tapi gainnya itu nggak cukup jauh, nggak cukup runcing sinyalnya, makanya dia nggak bisa jauh. Tapi dia pantulnya banyak, untuk sekitar-sekitarnya dia bisa. Jadi kalau udah mau tembak ke sektoral, perhitungkan jaraknya berapa kilo. Kalau udah di atas 15 nggak usah tembak lagi ya, nggak dapat lagi. Paling banyak ini gainnya cuma berapa dB, 20 dB, 19 dB. Jadi kalau udah jauh nggak usah apa lagi. Oke, itu mengenai tipe-tipe antenanya. Terus kalau wireless biasanya kan ada password tuh. Passwordnya apa aja, guys? Kan password sekali. Memang benar password sekali. Encryption-nya itu sebenarnya ada WEP, WPA, atau WPA2, cuma ada 3. Jadi keterbatasannya di sini. Kenapa kalau kita pakai WEP nggak bisa dimasukkan huruf S, T, U, V itu nggak bisa masuk kan? Kita sampai H. Karena dia adalah heksadesimal 64 atau 128 bit. Nah, kalau pakai WP itu harus maksimal harus pas 8 karakter atau 16 karakter. Jadi kalau orang mau kita ke tempat customer pasang wifi, saya passwordnya apa Pak? Saya mau passwordnya nama saya gitu. Nama dia apa? Sutoyo 86 gitu kan. Nggak bisa pakai WP. Jadi kalau mau pijit WP, soalnya pijit WP pasal pun nggak mau tuh dokternya gitu. Oke? Nah, karena keterbatasan itu kan makanya ada WPA, Wi-Fi Protected Access. Jadi WPA itu bisa juga pakai sistem radius, jadi ada satu password server di radius supaya kalau ganti itu semuanya ikut terganti. Bisa juga pakai yang preset key, jadi dia disimpan di access point tersebut. WPA itu nggak ada batasan hexanya lagi. Itu udah menggunakan enkripsi yang lain dari WP tersebut. Sampai yang paling bagus itu ada WPA2, WPA2 PSK ya, yang sering pakai ASCCMP. Ini kepanjangannya. Jadi mungkin kamu tahu WP itu apa gitu, WP sama WPA yang berbeda jauh. Jadi kalau orang sebelumnya passwordnya WP, dia ganti ke WPA, ya memang harus ganti apanya, encryption-nya. Tengok routernya support nggak WPA, kalau routernya nggak support ya mau nggak mau ganti. Kalau routernya nggak support, cuma ada WP ya. Oke. Ini masalah channel. Kan sering tuh. Kita pakai channel berapa? 11 misalnya. Yang pakai perangkat dari yang lain nggak bisa gitu kan. Itu sebenarnya ada di regionnya aja. Jadi kalau router keluaran Amerika, pilihan channel itu 1 sampai 11. Kalau Jepang punya dari 1 sampai 13. Jadi di routernya itu ada pilihannya channelnya sampai 13. Jadi jangan buat auto. Itu tujuannya di sini juga. Kebanyakan kan produknya dari Amerika tuh, Microsoft, Windows semua dari Amerika. Supportnya itu cuma 11 channel. Jadi gitu jumpa produk dari Jepang atau dari Cina yang sampai 13 channel udah. Pas set auto ke channel 13 atau 12 nggak mau connect ya, di scan nggak nampak. Itu masalah di regulator, country regulatory. Sama kayak di wireless. Kenapa kita udah TV-nya pakai komplain test gitu, nggak pilih Germany? Karena masalah di sini, boleh nggak izinnya, boleh nggak pakai. Oke, ada pertanyaan?